Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau share tips versi saya soal cara mengurangi RTS di marketplace ya. Ini bukan di Meta tapi di marketplace, yaitu RTS itu return to seller atau COD gagal pada umumnya. Ada juga RTS yang lain, contohnya alamat tidak ditemukan dan seterusnya. Tapi pada umumnya itu COD gagal. Gimana cara menguranginya? Ini versi saya, teman-teman sangat boleh tidak sepakat. Nah, teman-teman harus pahami dulu. Kalau kita jualan di marketplace, jadi kalau ini package journey ya atau keberjalanan paket kita ya. Misalkan dari pesanan masuk, lalu diproses oleh kita, lalu dikirim, lalu ternyata COD gagal, ternyata RTS. Nah, daerah sini nggak bisa kita ulik-ulik. Saat ini kita nggak bisa ulik-ulik ini, nggak bisa. Kenapa? Karena kena penalti. Kalau misalkan, misal nih, ada COD kita list, aduh ini kayaknya bakal bakal gagal nih. Misalkan teman-teman udah punya data, oh ternyata orang-orang daerah kabupaten apa biasanya COD-nya gagal. Oh, ternyata ini namanya nama bocil, bisa selektif itu bisa. Tapi kalau di marketplace nggak bisa. Kenapa? Kalau kita ngebatalin kita resiko penalti, bahaya. Bahaya kena penalti, orderan bisa turun. Jadi daerah sini dari pesanan masuk, proses sampai dikirim itu nggak bisa kita ulik-ulik sebagai seller marketplace. Tapi kalau sebagai seller Meta, seller website sendiri itu bisa banget, bisa banget. Jadi pas pesanan masuk bisa dicek profilnya atau mungkin bisa kepo-kepoin nomor HP-nya. Kalau nggak jelas atau apa itu bisa kita pertimbangkan untuk di cancel aja. Itu bisa mengurangi RTS. Tapi marketplace, seller marketplace nggak bisa. Jadi area kita cuma setelah dikirim dan ketika RTS. Ini area alias variable control yang bisa kita lakukan. Selebihnya nggak bisa. Selebihnya nggak bisa. Oke, nah itu bukan mindset itu faktanya teman-teman ya. Itu fakta realnya tentang kita jualan online di marketplace. Nah, lalu tips saya pertama, saya sudah nyobain namanya catat dan follow up ya. Jadi itu ada tuh teman-teman yang RTS RTS itu ada listnya. Di Shopee ada, di TikTok ada. Tapi kalau saya pakai Big Seller itu ada lengkap. Jadi satu dashboard untuk semua marketplace. Di situ yang RTS RTS itu yang belum diterima, yang sudah diterima itu ada. Itu saya sudah melakukan catat dan follow. Yes, ini bisa mengurangi dan follow up ya, bisa mengurangi RTS khususnya di bagian follow up-nya ini. Karena kadang-kadang nih ya, kadang ada kurir yang harus di follow up dulu baru barangnya bisa masuk ke gudang kita. Kadang ada. Nah, cuman lelah, asli lelah teman-teman. Lelah banget. Lelah banget. Contoh nih, misalkan hari ini kita mau follow up paket yang H-7 lalu. Lalu besoknya kita mau follow up H-7 juga. Artinya ini hari satu, hari dua, dan seterusnya. Kalau returnnya banyak ya. Banyak dalam artian jumlah paket. Kalau persentase saya yakin sih persentasenya nggak nyampe 3% seluruh seller marketplace. Coba aja cek teman-teman. Itu angka saya ya. Saya lupa hitungan saya. Tapi yang jelas di bawah 10%. Saya yakin betul di bawah 10%, di bawah 5% cukup yakin, di bawah 3% agak ragu-ragu. Coba cek teman-teman data angka teman-teman yang RTS-nya itu berapa. Nah, ini kalau sistemnya follow up gini, jadi follow up-nya kan baik berdasarkan waktu ya. Hari ini nge-follow up yang H-7, besok H-7 lagi, H-7 lagi. Nah, kurir tuh puyeng, teman-teman. Kurir itu bukan karyawan kita, kurir itu bukan tim kita. Apalagi kalau kita komunikasinya bukan yang ngerti returan ya, misalkan sama adminnya atau apa, puyeng jadi nge-follow up satu, udah ada yang baru, udah satu, ada yang baru. Yang ini yang mana? Yang ini, oh pusing. Komunikasinya pusing, apalagi kalau pakai WhatsApp. Lain hal kalau komunikasinya pakai thread ya, pakai pakai Discord kayak atau pakai Slack itu kan enak follow up-nya. Ini yang ini loh itu enak follow up-nya. Rapi, tapi nggak semua orang pakai Discord, pakai Slack atau pakai ya macam-macam Tribelio dan seterusnya nggak semua orang. Jadi ya umumnya pakai WhatsApp dan itu repot banget. Kita di grup follow up ini, follow up ini, follow up ini pusing. Jadi yes ini bisa mengurangi RTS bukan mengurangi RTS ya mengurangi dampak buruk RTS alias returnnya nyampe ke kita tapi lelah. Lalu yang kedua, tips dari saya PDKT sama si kurirnya. Nah, kalau teman-teman sadar kan memang abang-abang kurir ini ya sepertinya memang sepenglihatan saya mungkin insentifnya kurang besar ya, kurang besar karena memang logistik itu tipis teman-teman. Profitnya tipis, cost-nya besar, resikonya juga besar. Cost-nya besar apa contoh nih misalkan RTS itu kan nggak mungkin sekali kirim. Jadi kalau nggak salah prosedurnya tuh 5 kali ya. 5 kali SPX itu kalau nggak salah 5 kali ketok pintu kalau nggak salah. Kalau misalkan nggak ada orang. Kalau COD gagal sekali juga cukup. Intinya kalau misalkan 5 kali percobaan, 5 kali attempts, ternyata nggak ada orang juga, baru diretur ke seller, itu kan 5 kali percobaan itu pakai bensin, pakai gaji, dan seterusnya. Nah, sehingga membuat si yang di lapangan, orang-orang kurir mungkin banyak yang
kurang sejahtera mungkin, atau mungkin judes. Nah, yang umumnya itu judes. Saya sering dengar cerita bahwa kurir itu judes, ah ini nggak ramah dan seterusnya. Ya wajar sih teman-teman, sangat-sangat wajar. Saya sangat bisa maklumi itu. Nah, coba teman-teman PDKT aja, misalkan kasih kopi, kasih pulsa. Hati-hati, jangan sampai jadi ini ya, jadi apa? Apa sih yang ngasih hadiah itu yang korupsi itu apa namanya? Gratifikasi. Kalau gratifikasi dia kita memberi sesuatu sehingga mengubah keputusannya dia, itu hati-hati jadinya ruswah, jadinya suap. Hati-hati ya, PDKT-nya ya PDKT standar aja lah sebagai manusia aja. Biar apa? Biar kalau kita ada masalah, kita menghubunginya enak gitu aja. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk ada masalah, Mas ini yang saya kemana lah? Kamu siapa? Nah, itu pasti bingung. Jadi PDKT ya itu terserah gayanya teman-teman. Ketiga tips dari saya untuk mengurangi kelelahan RTS atau apa ya, painfulnya RTS ini, coba stop kurir yang nggak bener. Kalau saya sekarang udah fokus aja JNT, SPX, sudah gitu aja. Sama JNE deh beberapa toko. Tapi umumnya saya JNT, SPX, sederhana. Sebenarnya kalau boleh saya pengen SPX aja, cuman kan TikTok nggak bisa. Jadi saya JNT, SPX. Nah, saran saya coba aja stop kurir. Kalau kurir yang, ya mohon maaf ya, yang paling bermasalah sih menurut saya sih si cepat sih. Si cepat menurut saya saat ini ya yang bermasalah, apalagi soal returannya, itu stop aja daripada teman-teman daripada teman-teman toksik ya, lelah. Dan banyak yang share, saya juga mengalami, stop kurir tidak mengurangi traffic kok. Jadi kalau teman-teman stop kurir, misalkan, ya mohon maaf ya, ini yang punya kurir ID Express di stop, itu tidak mengurangi traffic toko teman-teman. Terus misalkan Antar aja di stop, itu tidak mengurangi trafficnya tokonya teman-teman, kecuali kalau memang eh, kurir rekomendasi kayak Tokopedia tuh kalau nggak salah sama ID Express, kalau Shopee ya sama SPX, kalau TikTok sama JNT. Kalau itu dimatiin, nah itu mungkin berbahaya, saya belum nyobain soalnya. Dan yang terakhir, berdoa, itu aja sih. Itu aja, karena nggak banyak, memang sejujurnya nggak banyak yang bisa kita lakukan. Itu seperti CODB ya, CODB itu cost of doing business. Jadi si RTS ini memang udah keniscayaan aja, sama seperti kita naik motor kemanapun itu, kita sudah melekat ke diri kita ada resiko tabrakan, walaupun mungkin resikonya 1% atau 0,000 sekian persen, tapi setiap kita berangkat dari rumah naik motor itu sudah melekat, kita ada resiko tabrakan, resiko kecelakaan. Nah itu namanya ya cost of doing business. Memang resiko aja. Resiko aja. Contohnya lagi misalkan kalau teman-teman barangnya tuh udah keniscayaan aja, nggak bisa kita hindari ya, kita cuma bisa nge-price berapa persen dan seterusnya. Oke, catatan follow up, lelah yes bisa mengurangi, tapi lelah PDKT sama kurir simple aja. Ketiga, coba stop kurir yang memang bermasalah, pasti beda-beda tiap seller masalahnya kurir di mana. Keempat ya, berdoa. Nah, kalau saya simpulkan soal RTS ini sih, menurut saya ya, tutup mata itu lebih waras teman-teman. Jadi tutup mata aja, udah pasrah aja. Kurir ngirim, balikin alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa. Keingetan follow up lakukan, nggak keingetan juga nggak apa-apa. Menurut saya tutup mata lebih waras sih. Kita bisa lebih fokus ke hal-hal yang lain dan kita pura-pura nggak tahu aja. Dan sering kali saya pribadi di dunia bisnis ini ya, kita tutup mata tuh lebih baik. Contoh, misalkan saya ada problem dulu sih, ada problem antara, saya tahu ada dua karyawan yang bermasalah. Antara mereka, bukan antara saya, bukan terhadap perusahaan, bukan kepada saya. Entah itu masalah hutang, masalah apa sih nggak tahu ya. Saya tahu sebetulnya, tapi saya pura-pura nggak tahu. Saya tutup mata aja. Sehingga saya tutup mata, saya jadi normal aja. Saya pandangan kedua orang itu pun normal aja, profesional aja. Tapi kalau saya coba 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 involve, saya coba menyelami masalahnya apa, nanti saya mungkin akan berpihak ke antara yang A atau B. Nanti saya melihat, misalkan saya berpihak, oh kayaknya yang salah yang A nih. Nanti saya setiap rapat atau setiap pekerjaan saya akan memandang si B lebih baik daripada si A. Wah, itu nggak baik. Nggak baik. Jadi kadang sering dalam bisnis ya, dalam bisnis tutup mata itu lebih baik daripada kita pengen ikut campur semuanya. Nah, ini RTS ini kesimpulan saya, tutup mata lebih waras teman-teman. Bukan lebih profit ya. Jelas kalau RTS ini kita bisa tekan, returannya bisa masuk lagi ke gudang kita, jelas profitnya lebih besar. Tapi tutup mata lebih waras. Itu pengalaman saya. Alhamdulillah, itu aja teman-teman video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.